Aku tersenyum manis, meraih ponsel, dan mengirim pesan singkat ke bankku. Batalkan semua kartu pengguna tambahan segera. Menjelang pagi, ketiga anakku yang tidak tahu berterima kasih itu akan menemukan bahwa jaring pengaman finansial mereka telah hilang secepat rasa hormat mereka padaku. Jika Anda menonton ini, tolong berlangganan dan beritahu saya Anda menonton dari mana. Biar ku jelaskan dari awal bagaimana aku, Rina Eleanor Walsh, seorang pensiunan guru bahasa Indonesia berusia 62 tahun dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah, akhirnya menyatakan perang terhadap anak-anakku sendiri hanya karena hidangan istimewa dan gulai. Kekacauan ini dimulai ketika aku meminta Siti untuk mengembalikan uang 150 juta rupiah, 15.000 rupiah, yang kupinjamkan padanya 8 bulan lalu untuk renovasi dapurnya. Bukan menuntut, hanya meminta, dengan sopan, seperti Anda meminta seseorang mengoper garam. Bu, kita sudah bicarakan ini, kata Siti, bahkan tanpa mendongak dari memotong ayamnya. Itu hadiah, ingat. Hadiah, 150 juta rupanya kini dianggap hadiah. Sama seperti 80 juta rupiah untuk uang muka mobil Budi. David, adalah hadiah. Dan 120 juta rupiah untuk melunasi utang kartu kredit Ayu. Sarah, juga hadiah. Sungguh lucu. Aku tidak ingat pernah setuju untuk memberikan 350 juta rupiah dari tabungan pensiunku sebagai hadiah. Sebenarnya, Nak, Ibu punya pesan teks di mana kamu berjanji akan membayarnya kembali sebelum Lebaran, kataku, menjaga suaraku tetap ringan. Ibu pikir kita bisa mendiskusikan rencana pembayaran. Saat itulah Siti menjatuhkan garpunya dan memberiku tatapan yang mengatakan aku bersikap tidak masuk akal karena mengharapkan uangku sendiri kembali. Bu, serius. Kita sedang makan malam keluarga. Ini sungguh tidak pantas. Budi, putraku yang berusia 34 tahun yang masih belum bisa mengelola skor kreditnya, memutuskan untuk menimpali. Iya, Bu. Agak tidak beradab. Teki, membicarakan uang saat makan malam keluarga. Tidak beradab. Membicarakan uang yang mereka pinjam dariku dianggap tidak beradab. Tetapi rupanya tidak beradab bagi mereka untuk menghabiskannya untuk liburan mewah dan tas bermerek. Sementara aku harus menghemat uang pensiunku sebagai guru agar bisa bertahan hidup. Ayu, anak bungsuku yang berusia 31 tahun, menusukku lebih dalam. Kami semua berkontribusi pada keluarga ini dengan cara yang berbeda. Hanya karena ibu punya tabungan, bukan berarti ibu harus melacak setiap sen seperti rentenir. Tabunganku. Seolah-olah dana pensiunku hanyalah uang receh yang kutemukan di sela-sela sofa. Alih-alih hasil dari 40 tahun memeriksa PR hingga tengah malam dan menabung setiap rupiah yang kubisa. Tetapi kata-kata Siti berikutnya yang menentukan nasib mereka. Jujur saja, Bu, berhenti mengemis uang. Itu memalukan. Kami ini anak-anakmu, bukan utang-utangmu. Seluruh meja menjadi sunyi. Bahkan cucu-cucu berhenti mengobrol. Menantuku, Arman, Mark, terlihat tidak nyaman, dan pacar Ayu, Joko, Tommy, menatap piringnya seolah piring itu menyimpan rahasia alam semesta. Aku duduk di sana sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Mengemis? Menurut putriku, meminta uangku sendiri kembali adalah mengemis. Kamu benar sekali, sayang, kataku, berdiri dengan ponsel di tangan. Aku harus berhenti mengemis. Saat itulah aku mengirim pesan teks ke bankku, satu lagi ke perusahaan kartu kredit, dan satu lagi ke penasihat investasiku. Hal indah tentang menjadi pemegang rekening utama adalah bahwa aku memiliki semua kekuatan. Kartu pengguna tambahan yang kusediakan untuk keadaan darurat itu hilang. Rekening giro bersama yang kubuka dengan Budi untuk biaya bisnisnya dibekukan. Fasilitas kredit yang kujaminkan untuk apartemen Ayu dihentikan. Aku menyelesaikan makan malamku dalam diam sementara anak-anakku mengobrol tentang diskon besar dan rencana liburan, sama sekali tidak menyadari gempa finansial yang baru saja kupicu. Mereka tidak tahu bahwa kartu kredit mereka akan mulai ditolak dalam waktu sekitar 6 jam ketika sistem bank diperbarui semalaman. Tetapi aku tahu. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tersenyum-senyum yang nyata. Bagaimana aku berubah menjadi ATM keluarga? Perubahan itu terjadi secara bertahap setelah suamiku, Joko, Tom, meninggal 3 tahun lalu.
Dimulai dengan panggilan telepon yang saat itu terasa begitu polos. Bu, aku butuh bantuan. Suara Siti terdengar menangis. Putus asa. Saat itu Januari 2022, 2 bulan setelah pemakaman Joko, dan suaminya Arman baru saja mengalami pemotongan gaji di pekerjaannya. Mereka punya 2 anak dan hipotek yang tiba-tiba terlalu mahal. Janda mana yang tidak akan membantu putrinya yang sedang kesulitan? Aku menulis cek pertama itu sebesar 30 juta rupiah. 3.000 tanpa ragu. Itu seharusnya sementara. Hanya sampai mereka menyesuaikan diri dengan pendapatan yang berkurang. Siti berjanji akan membayarku kembali dalam 6 bulan ketika evaluasi kinerja Arman tiba. 6 bulan berlalu. Tidak ada penyebutan tentang pembayaran kembali, tetapi banyak penyebutan tentang masalah lain yang membutuhkan solusi finansial. Sebaliknya, Siti menelepon lagi. Anak-anak membutuhkan perlengkapan sekolah dan baju baru, dan uang sedang ketat. Bisakah aku membantu dengan 5 juta rupiah? Tentu saja aku bisa. Aku ibu mereka, dan mereka juga masih berduka atas ayah mereka. Kemudian mobil Budi mogok. Kemudian Ayu membutuhkan bantuan dengan biaya pindah rumah. Setiap kali, mereka berjanji akan membayarku kembali ketika semuanya stabil. Rupanya, semuanya tidak pernah stabil. Tetapi permintaan mereka pasti semakin besar. Pada awal 2024, aku praktis mendanai seluruh gaya hidup mereka. Renovasi dapur Siti, peluang investasi Budi yang ternyata adalah penipuan mata uang kripto, tagihan kartu kredit Ayu dari pesta belanja yang bahkan aku tidak mampu membelinya untuk diriku sendiri. Ironisnya, saat aku mengosongkan tabunganku untuk menjaga mereka tetap bertahan, aku makan sup instan untuk makan malam dan mengenakan baju-baju lama yang kumiliki selama 1 dekade. Anak-anakku sendiri mengira aku kaya karena aku membantu mereka. Tetapi aku perlahan-lahan menguras uang pensiun guruku untuk mensubsidi gaya hidup kelas menengah mereka. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa itu hanya sementara. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa mereka akan mengingat kemurahan hatiku ketika mereka bangkit kembali. Aku mengatakan banyak hal pada diriku sendiri yang ternyata omong kosong belaka. Panggilan kesadaran seharusnya terjadi pada pesta ulang tahun Budi tahun lalu. Aku memberinya cek 20 juta ribu 2.000 untuk membantu sewa rumahnya. Dan 1 jam kemudian, aku tidak sengaja mendengar dia memberitahu orang tua pacarnya bahwa ibunya yang kaya selalu siap sedia ketika dia butuh uang tunai. Kaya. Wanita yang belum membeli sepatu baru untuk dirinya sendiri selama 2 tahun disebut kaya, menurut putranya. Tetapi aku terus menulis cek karena itulah yang dilakukan seorang ibu, bukan? Kami berkorban untuk anak-anak kami. Kami mendahulukan kebutuhan mereka di atas kebutuhan kami sendiri. Kami memberi sampai sakit, dan kemudian memberi lagi. Apa yang tidak kusadari adalah bahwa anak-anakku telah berhenti melihatku sebagai seseorang dengan kebutuhanku sendiri, dan mulai melihatku sebagai sumber daya yang harus dikelola. Aku bukan lagi ibu mereka. Aku adalah bank pribadi mereka, dan mereka sudah sangat nyaman melakukan penarikan tanpa ada niat untuk melakukan setoran. Makan malam hari raya itu hanyalah pemicu terakhir. Setelah 2 tahun berdarah-darah uang dan hanya mendapatkan sikap tidak sopan sebagai balasan, Siti punya keberanian untuk bertingkah seolah aku yang bermasalah karena menginginkan uangku sendiri kembali. Baiklah, pikirku saat aku melihat ponselku menyala dengan panggilan panik yang sudah pasti tidak akan kujawab. Mereka akan segera mengetahui masalah macam apa yang bisa ditimbulkan oleh ibu mereka ketika dia berhenti menjadi begitu mengakomodasi. Anda ingin tahu pukulan sesungguhnya yang paling menyakitkan? Itu bukan hanya uangnya. Itu adalah segala hal yang telah kukorbankan untuk anak-anak ini selama bertahun-tahun, hanya untuk diperlakukan seolah aku mengganggu mereka dengan keberadaanku. Ambil contoh pernikahan Siti pada tahun 2015. Dia menginginkan pernikahan impian, tetapi anggaran mereka lebih seperti pasar malam daripada hotel bintang 5. Jadi tebak siapa yang turun tangan? Aku menggunakan 120 juta dari dana pensiun guru untuk membayar fotografer, bunga, dan hidangan agar putriku mendapatkan hari impiannya. Kartu ucapan terima kasih yang kuterima salah mengeja namaku. Atau kelulusan kuliah Budi pada tahun 2018. Dia membutuhkan pakaian profesional untuk wawancara kerja, jadi aku membelikannya 3 setelan lengkap. Investasi untuk masa depannya. Begitu sebutku.
Dia mengenakan setelan itu untuk mendapatkan pekerjaannya saat ini. Pekerjaan yang membayarnya cukup untuk menyewa apartemennya yang trendy, tetapi entah bagaimana tidak pernah cukup untuk membayar kembali ibunya. Dan Ayu yang manis yang meneleponku sambil menangis jam 2 pagi ketika pacarnya mencampakkannya, ketika dia dipecat dari pekerjaan, ketika dia membutuhkan seseorang untuk mendengarkan. Aku selalu ada, selalu siap untuk menulis cek atau menawarkan bahu untuk menangis. Tetapi ketika aku menyebutkan saat Hari Raya Idul Fitri bahwa aku sedang berpikir untuk memperbaiki pemanas air, tahukah Anda apa yang dikatakan Ayu? Bu, Ibu harus benar-benar belajar mengatur anggaran dengan lebih baik. Tidak sehat stres karena uang di usia ibu. Mengatur anggaran dengan lebih baik. Wanita yang kartu kreditnya telah kulunasi 2 kali memberiku nasihat finansial. Kenyataannya, aku menjadi tidak terlihat bagi mereka kecuali ketika mereka membutuhkan sesuatu. Mereka akan datang untuk makan malam minggu dengan tangan kosong dan nafsu makan penuh, mengeluh tentang masalah mereka sementara aku menyajikan makanan yang kumasak dari bahan-bahan diskon. Siti akan meluapkan masalah pernikahannya sementara aku mencuci pakaian keluarganya secara gratis. Budi akan memberiku ceramah tentang politik sementara aku membantunya pindah apartemen untuk keempat kalinya dalam 3 tahun. Ayu akan scroll ponselnya sementara aku menjaga kucingnya setiap akhir pekan. Aku adalah terapis tak berbayar, pengasuh, pembantu rumah tangga, dan bank. Semuanya digulirkan menjadi satu paket berbentuk ibu yang nyaman. Tapi inilah yang benar-benar membuatku kesal. Mereka benar-benar percaya bahwa mereka melakukan kebaikan padaku dengan meluangkan waktu bersamaku. Seolah aku harus bersyukur bahwa anak-anakku yang sukses dan mandiri repot-repot menyertakan ibu mereka yang kesepian dalam kehidupan sibuk mereka. Siti pernah mengatakan itu padaku. Bu, kami berusaha keras untuk mengunjungi ibu karena kami tahu ibu kesepian sejak ayah meninggal, tetapi ibu tidak bisa berharap kami menyelesaikan semua masalah ibu. Masalahku. Rupanya, menginginkan uangku sendiri kembali adalah masalahku, bukan masalah mereka karena mengambilnya sejak awal. Malam setelah Hari Raya Keluarga, sementara ponselku bergetar tanpa henti dengan panggilan panik mereka yang semakin menjadi-jadi, aku duduk di rumahku yang sepi dan membuat daftar rinci. Setiap pinjaman, setiap hadiah, setiap bantuan yang telah kulakukan selama 3 tahun terakhir sejak Joko meninggal. Totalnya mencapai lebih dari 530 juta rupiah, 53.000 rupiah tunai, ditambah berjam-jam kerja gratis dan dukungan emosional yang tak terhitung. 530 juta rupiah yang tidak akan pernah kulihat lagi, diberikan kepada anak-anak yang berpikir meminta uang itu kembali adalah memalukan. Yah. Mereka belum melihat apa itu memalukan yang sesungguhnya, tetapi mereka akan segera tahu seperti apa rasa malu yang nyata. Ponselku mulai berdering pada pukul 6.47 pagi. Nama Siti berkedip di layar, tetapi aku sibuk menyeruput kopi dan membaca koran seperti pagi-pagi hari kerja biasa. Mengapa terburu-buru menjawab? Aku tidak ada janji dan punya waktu luang. Pada pukul 7.30, aku memiliki 15 panggilan tak terjawab dan serangkaian pesan teks yang akan terasa lucu jika tidak begitu menyedihkan dan tertebak. Bu, kartu saya ditolak di supermarket. Pasti ada kesalahan. Bu, telepon saya. Ada yang salah dengan bank. Bu, angkat telepon. Ini mendesak. Aku menyelesaikan teka-teki silangku dan mulai mengerjakan sudoku bahkan sebelum melihat pesan-pesan itu. Budi adalah yang berikutnya panik. Bu, apa-apaan ini? Kartu saya tidak berfungsi dan rekening bersama dibekukan. Apakah ibu melakukan sesuatu? Sungguh anak yang pintar, budiku. Hanya butuh 4 jam baginya untuk mengetahui bahwa ibunya tidak bermain-main lagi. Pesan Ayu adalah favorit pribadiku. Bu, ini sungguh tidak dewasa. Apakah ibu serius akan menghancurkan kredit kami hanya karena perselisihan keluarga? Perselisihan keluarga. Itulah sebutan kami untuk eksploitasi finansial sistematis sekarang. Rupanya, aku membuat sarapan yang enak untuk diriku sendiri. Telur orak-arik dengan keju, buah segar, jus jeruk asli alih-alih campuran bubuk yang selama ini kubeli untuk menghemat uang. Lebih baik menikmati ketenangan pagi sebelum badai benar-benar datang. Pada pukul 10.15, Siti akhirnya muncul di pintu depanku. Aku bisa melihatnya melalui lubang intip. Mondar-mandir di terasku seperti binatang di kandang.
Wajahnya merah dan dia terus memeriksa ponselnya setiap 5 detik. Aku membuka pintu sambil tersenyum paling polos. Selamat pagi, sayang. Kamu bangun pagi untuk hari libur. Bu, apa yang ibu lakukan? Suaranya tegang seolah dia berusaha keras untuk tidak berteriak. Aku sarapan. Telurnya sempurna. Kamu mau kopi? Ini tidak lucu. Kartu kami tidak berfungsi. Arman harus meninggalkan belanjaannya di toko. Anak-anak bertanya mengapa ayah tidak bisa membelikan hadiah lebaran mereka. Oh, anak-anak. Tentu saja dia akan membawa-bawa anak-anak. Sudah coba bayar dengan uangmu sendiri? Mulut Siti ternganga. Maksud ibu uang kami sendiri. Ibu memberi kami akses ke rekening itu. Aku memberimu akses darurat ke rekeningku untuk keadaan darurat yang sesungguhnya. Bukan untuk mendanai gaya hidupmu sementara kamu mengabaikan utangmu padaku. Wajahnya berubah dari merah menjadi putih. Itu hadiah. Bu, ibu bilang begitu. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Aku punya setiap pesan teks, setiap email, setiap janji tertulis yang kamu buat untuk membayarku kembali. Maukah kamu kubacakan? Saat itulah air mata mulai mengalir. Air mata besar, dramatis. Seperti ketika dia berusia 7 tahun dan tidak mendapatkan keinginannya di toko mainan. Bu, tolong. Kami tidak mampu membeli bahan makanan tanpa kartu-kartu itu. Anak-anak butuh pakaian. Hari raya sudah dekat. Lucu sekali. Kamu mampu berlibur keluar kota bulan lalu tapi tidak mampu membeli bahan makanan sekarang. Dia tidak punya jawaban untuk itu karena memang tidak ada. Aku ingin kamu pergi, kataku dengan tenang. Ketika kamu siap untuk melakukan percakapan dewasa tentang membayar kembali uang yang kamu pinjam, kamu bisa menelepon dan menjadwalkan janji. Sampai saat itu, jangan berada di propertiku. Ibu tidak serius. Cobalah aku. Setelah dia pergi, aku melakukan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak kulakukan. Aku mandi air panas yang lama dengan garam mandi mahal yang selama ini kusimpan untuk acara khusus. Kemudian aku mengecat kukuku dengan warna merah marun dan memesan makanan khas daerah untuk makan malam. Rasanya seperti hari raya dan ulang tahunku digabungkan menjadi satu. Intervensi keluarga adalah ide Budi. Dia menelepon pada minggu malam menggunakan suaranya yang paling masuk akal. Suara yang telah disempurnakannya untuk menjelaskan kepada atasannya mengapa dia terlambat lagi. Bu, kita harus duduk bersama dan menyelesaikan ini seperti orang dewasa. Ini sudah terlalu jauh. Aku setuju untuk bertemu mereka di rumah Siti Selasa malam. Bukan karena aku siap menyerah tetapi karena aku penasaran ingin melihat strategi macam apa yang telah mereka susun selama akhir pekan panjang. Aku tiba tepat waktu. Mengenakan gaun biru terbaikku dan kalung mutiara yang diberikan Joko untuk ulang tahun pernikahan kami yang ke-20. Jika kami mengadakan pertemuan keluarga, aku akan terlihat seperti wanita bermartabat dan sukses yang selama ini kulupakan bahwa aku bisa menjadi. Mereka semua ada di sana. Siti dan Arman, Budi dan pacarnya, Rina, Jessica, Ayu dan pacarnya saat ini, yang namanya aku tidak peduli untuk mengingatnya. Mereka mengatur diri di sekitar ruang tamu seperti pengadilan. Semua wajah serius dan tangan terlipat. Siti jelas telah terpilih sebagai juru bicara. Bu, kami sudah bicara dan kami pikir ibu mengalami semacam gangguan emosi. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Gangguan emosi. Karena meminta pertanggungjawaban orang atas utang-utang mereka adalah tanda ketidakstabilan mental. Kami khawatir tentang ibu. Budi menimpali. Ini bukan seperti ibu. Ibu selalu begitu murah hati dan pengertian. Pengertian. Ya, aku sangat pengertian sementara mereka membersihkan tulang-tulang finansialku. Ayu mencondongkan tubuh ke depan dengan ekspresi paling simpatik. Bu, kami tahu kematian ayah sulit bagi ibu. Mungkin ibu harus bicara dengan seseorang. Konselor duka atau terapis. Itu dia. Kartu duka. Karena jelas, satu-satunya alasan seorang wanita menginginkan uangnya kembali adalah trauma yang belum terselesaikan, bukan akal sehat dasar. Kalian pikir aku mengalami gangguan karena aku ingin kalian menghormati utang-utang kalian? Tanyaku dengan ramah. Bu, itu bukan utang, kata Siti, dengan nada jengkel. Keluarga membantu keluarga. Ibu membantu kami dan suatu hari nanti kami akan membantu ibu. Kapan? Kapan tepatnya suatu hari nanti yang ajaib itu akan tiba?
Karena aku sudah menunggunya selama 3 tahun. Arman, kasihan dia, mencoba berperan sebagai mediator. Nyonya Rina, mungkin kita bisa membuat rencana pembayaran. Sesuatu yang masuk akal yang berlaku untuk semua orang. Maksudmu seperti rencana pembayaran yang Siti setujui musim semi lalu, yang dia akan bayar 5 juta rupiah per bulan mulai bulan Juni? Karena kecuali hitunganku benar-benar salah, itu berarti dia saat ini berutang padaku 30 juta rupiah hanya untuk cicilan yang terlewat. Ruangan menjadi sangat sunyi. Atau mungkin kita bisa mengikuti rencana Budi di mana dia akan membayarku kembali dari pengembalian pajaknya. Itu 18 bulan lalu. Budi, apakah kamu lupa mengajukan pajak atau kamu hanya melupakanku? Wajah Budi mulai memerah. Bu, ibu bersikap teliti? Ya, aku bersikap teliti. Ayu, maukah kamu memberitahu semua orang tentang rencanamu untuk membayarku kembali dari promosimu di department store? Wajah Ayu merosot. Bu, hentikan. Promosi yang kamu dapatkan 10 bulan lalu, yang kamu rayakan dengan pesta belanja yang kamu dokumentasikan di Instagram untuk dilihat semua orang. Aku berdiri, merapikan gaunku. Ini rencana pembayaranku. Kalian punya 60 hari untuk mengembalikan setiap rupiah yang kalian pinjam dengan jadwal pembayaran yang masuk akal yang kita semua setujui secara tertulis. Atau aku berkonsultasi dengan pengacara tentang pilihan-pilihanku. Keheningan sangat memekakan telinga. Ibu tidak bisa menuntut anak-anak ibu sendiri, bisik Siti. Aku tersenyum padanya. Coba saja aku. Kamis pagi membawa tanda pertama bahwa anak-anakku akhirnya menganggapku serius. Ayu muncul di rumahku jam 8 pagi dengan amplop penuh uang tunai. 12 juta ribu, 1 rupiah 1, 2 ribu. Yang diklaimnya adalah semua yang dia miliki di rekening giro dan tabungannya. Bu, tolong. Saya berusaha memperbaiki ini. Aku melihat uang kertas yang kusut di tanganku. Ayu berutang padaku 120 juta rupiah dan dia pikir 12 juta rupiah akan menyelesaikan ini. Sayang, ini bahkan tidak menutupi 1 bulan pembayaran yang terlewat dari utangmu padaku. Ini semua yang saya punya sekarang. Tapi saya bisa mendapatkan lebih. Saya bisa mengambil shift tambahan di tempat kerja. Mungkin menjual beberapa barang. Keputusasaan dalam suaranya seharusnya menggerakkanku. 3 bulan lalu. Pasti. Tapi itu sebelum aku menemukan apa yang sebenarnya dipikirkan anak-anakku tentangku. Ayu, duduklah. Kita perlu bicara. Dia duduk di tepi sofaku seolah siap melarikan diri kapan saja. Ketika kamu berusia 18 tahun, kamu menarik uang melebihi saldo rekening dan datang padaku untuk meminta bantuan. Kamu ingat apa yang kukatakan padamu tentang mengelola uang? Wajahnya pucat. Bahwa meminjam uang menciptakan kewajiban, dan kewajiban harus dihormati. Dan apa yang kukatakan tentang keluarga dan kepercayaan? Bahwa hubungan keluarga harus dibangun di atas rasa hormat, bukan kenyamanan. Jadi jelaskan padaku bagaimana meminjam uang tanpa ada niat untuk membayarnya kembali menunjukkan rasa hormat pada hubungan kita. Ayu mulai menangis saat itu. Bukan air mata manipulatif yang telah disempurnakannya saat remaja, tetapi isakan jelek yang nyata. Saya tidak bermaksud ini terjadi seperti ini. Saya selalu berencana untuk membayar ibu kembali. Tapi kemudian hal-hal lain muncul. Dan sepertinya ibu tidak benar-benar membutuhkan uang itu. Karena ibu terus menawarkan bantuan. Karena aku terus menawarkan bantuan. Kamu pikir itu berarti kamu tidak perlu membayarku kembali? Tidak. Maksudku. Dia menyeka hidungnya dengan lengan baju. Bu, saya kacau. Saya tahu saya kacau. Tapi memutus kami sepenuhnya tidak akan memperbaiki apa-apa. Saat itulah aku memberitahunya apa yang kutemukan Selasa sore ketika aku akhirnya memeriksa 18 bulan catatan laporan bank dan kartu kredit yang menumpuk di mejaku. Ayu, kamu telah menggunakan kartu kreditku untuk pembelian yang tidak sah. Laporan-laporannya dikirim ke kotak pos lamaku. Jadi aku tidak melihatnya secara teratur. Wajahnya berubah dari putih menjadi hijau. Saya akan memberitahu ibu. Kapan? Kapan kamu akan memberitahuku bahwa kamu telah menggunakan nomor kartuku untuk bensin, restoran, dan belanja online selama setahun terakhir? Saya butuh hal-hal itu, Bu. Gaji saya tidak cukup, dan sewa terus naik. Jadi kamu memutuskan untuk menambah penghasilanmu dengan mencuri dari ibumu?
Itu bukan mencuri. Saya putri ibu. Putriku yang memanfaatkanku selama periode tersulit dalam hidupku. Putriku yang meminjam uang yang tidak pernah dia niatkan untuk dikembalikan. Putriku yang berpikir aku terlalu berduka atau terlalu percaya untuk menyadarinya. Aku berdiri dan berjalan ke mejaku, mengeluarkan folder yang telah kusiapkan malam sebelumnya. Aku sudah membuat janji untuk berbicara dengan seorang pengacara minggu depan, Ayu. Apa yang kamu lakukan bukan hanya tentang pinjaman keluarga lagi. Menggunakan kartu kredit seseorang tanpa izin adalah penipuan, bahkan jika kamu adalah putrinya. Warna benar-benar hilang dari wajahnya. Ibu tidak akan mengajukan tuntutan. Ibu tidak akan melakukannya. Kobasaha aku. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasanya, Ayu benar-benar kehilangan kata-kata. Inilah yang akan terjadi. Kamu akan membayarku kembali setiap rupiah, pinjaman, dan biaya tidak sah. Kamu punya 60 hari untuk membuat rencana pembayaran yang kusetujui, atau aku akan mengambil tindakan hukum. Dia pergi tanpa sepatah kata pun, memegang erat amplop uang tunai yang dibawanya seperti pelampung. 1 jam kemudian, ponselku berdering. Siti, Bu. Ibu tidak bisa mengancam Ayu dengan penjara. Dia anak kesayangan ibu. Anak kesayanganku adalah wanita berusia 31 tahun yang melakukan penipuan kartu kredit. Dan jika dia menghadapi konsekuensi hukum, itu bukan karena aku mengancamnya. Itu karena dia memilih untuk mencuri dari ibunya. Malam itu, Budi menelepon. Bu, kita harus mengakhiri ini. Ini menghancurkan keluarga. Tidak, Budi. Kalian menghancurkan keluarga ketika kalian memutuskan aku tidak lebih dari rekening bank dengan rambut beruban. Aku hanya menolak untuk berpura-pura sebaliknya lagi. Apa yang ibu inginkan dari kami? Aku ingin apa yang kalian ambil, setiap rupiah, dengan jadwal pembayaran tertulis dan konsekuensi nyata jika gagal bayar. Jika kalian tidak mampu, seharusnya kalian memikirkan itu sebelum kalian mencuri dariku. Aku menutup telepon dan membuat secangkir teh. Besok, aku punya janji dengan pengacaraku untuk membahas dengan tepat apa saja pilihanku. Anak-anakku mengira ini tentang uang, tetapi mereka salah. Ini tentang rasa hormat, martabat, dan mengajari mereka bahwa tindakan memiliki konsekuensi, dan aku akan mendapatkan semua yang menjadi hakku. 2 minggu kemudian, datanglah pengunjung tak terduga. Saudara perempuanku, Dewi, Linda, yang tinggal di luar kota dan tidak meneleponku sejak pemakaman Joko. Dia berdiri di ambang pintuku dengan ekspresi suram seseorang yang menyampaikan kabar buruk. Rina, kita perlu bicara. Aku membiarkannya masuk. Meskipun aku punya firasat mengapa dia ada di sini. Benar saja. Dia baru saja duduk sebelum meluncurkan pidato yang sudah dilatihnya. Siti meneleponku. Dia khawatir tentangmu. Dia bilang kamu tidak bertingkah seperti dirimu sendiri. Sungguh, bagaimana seharusnya aku bertingkah ketika anak-anakku secara sistematis mengeksploitasiku secara finansial? Dewi melambaikan tangannya dengan sikap meremehkan. Oh, sayang. Itu bukan eksploitasi kalau itu keluarga. Kamu selalu murah hati pada anak-anak itu. Mengapa kamu begitu keras sekarang? Itu menarik. Sungguh. Anak-anakku telah memanggil bala bantuan, dan tentu saja mereka memilih satu-satunya anggota keluarga yang selalu berpikir aku terlalu lunak pada mereka. Dewi, apakah Siti menyebutkan bahwa Ayu telah menggunakan kartu kreditku tanpa izin selama lebih dari setahun? Dia bilang mungkin ada beberapa kebingungan tentang akses kartu. Kebingungan? Itu yang kita sebut penggunaan kartu kredit seseorang tanpa izin sekarang? Dewi terlihat tidak nyaman. Rina, kamu melebih-lebihkan ini. Mereka anak-anakmu. Mereka mencintaimu. Benarkah? Karena orang yang mencintaimu biasanya tidak mencuri darimu dan kemudian menyebutmu memalukan ketika kamu meminta uangmu kembali. Mereka sedang kesulitan finansial. Anak muda hari ini menghadapi tantangan yang tidak pernah kita hadapi. Dewi, Siti mengendarai mobil yang lebih baru dariku. Budi menghabiskan lebih banyak untuk liburan terakhirnya daripada yang kuhabiskan untuk bahan makanan dalam 4 bulan. Ini bukan anak muda yang kesulitan. Ini adalah orang dewasa yang berpikir ibu mereka ada untuk mensubsidi gaya hidup mereka. Tapi Dewi sudah mengambil keputusan sebelum dia sampai di sini. Menurutku kamu harus memaafkan mereka dan melanjutkan hidup. Keluarga lebih penting daripada uang.
Kamu benar. Keluarga lebih penting daripada uang. Itulah mengapa aku sangat terluka karena keluargaku memilih uang daripada memperlakukanku dengan rasa hormat dasar. Setelah Dewi pergi, aku menelepon kantor hukum yang direkomendasikan temanku, Wati, Helen. Saya ingin menjadwalkan konsultasi untuk membahas pilihan hukum saya mengenai perselisihan finansial keluarga. Bulan Januari membawa serangkaian upaya yang semakin putus asa oleh anak-anakku untuk memanipulasiku kembali agar patuh. Siti mencoba rasa bersalah. Budi mencoba logika. Ayu mencoba air mata. Tidak ada yang berhasil. Yang berhasil adalah janji temuku dengan pengacara Patria, Patricia Chen, Nyonya Rina. Berdasarkan apa yang Anda katakan kepada saya, Anda memiliki beberapa pilihan hukum. Penggunaan kartu kredit tanpa izin jelas dapat ditindaklanjuti. Pinjaman, tanpa dokumentasi formal, itu lebih menantang, tetapi bukan tidak mungkin. Apa yang akan Anda rekomendasikan? Mulailah dengan surat tuntutan resmi. Beri mereka 90 hari untuk menanggapi dengan rencana pembayaran. Jika mereka tidak mematuhi, kita bisa membahas litigasi. Sore itu, surat-surat tercatat dikirimkan kepada ketiga anakku. Resmi, legal, dan benar-benar menakutkan. Tanggapan itu langsung dan tertebak. Siti menelepon, menangis tersedu-sedu. Budi muncul di pintuku, marah. Ayu mengirim pesan teks yang menyebutku tidak berperasaan. Tetapi tidak satu pun dari mereka menawarkan untuk membayarku kembali. Februari membawa panggilan telepon paling menarik yang pernah kuterima selama bertahun-tahun. Itu dari Janti, Janet Morrison, mantan rekan bisnis Joko. Rina, semoga kamu tidak keberatan aku menelepon. Tetapi aku menerima pertanyaan yang agak aneh bulan lalu tentang rekening lama Joko. Darahku menjadi dingin. Pertanyaan macam apa? Putramu Budi menelepon menanyakan tentang catatan bisnis dan apakah ada aset yang mungkin terlewatkan selama penyelesaian harta warisan. Aku duduk dengan keras di kursi dapurku. Apa yang kamu katakan padanya? Yah, tentu saja aku tidak bisa membagikan detail spesifik tanpa otorisasi yang tepat, tetapi aku merasa aneh bahwa dia tampak fokus pada apakah Joko memiliki rekening atau investasi bisnis terpisah. Janti, apakah Joko pernah menyebutkan sesuatu padamu tentang rekening yang tidak kuketahui? Ada jeda yang panjang. Rina, mungkin aku tidak seharusnya mengatakan ini, tetapi ya, Joko punya rekening bisnis kecil untuk pekerjaan konsultasinya. Tidak besar, mungkin 20 atau 30 ribu dolar. Dia bilang dia menyimpannya sebagai kejutan untuk pensiunmu. Tanganku mulai gemetar. Joko telah merahasiakan uang, meskipun niatnya baik. Dan entah bagaimana Budi tahu tentang itu. Apakah Budi punya hak hukum atas informasi itu? Tentu saja tidak. Itulah mengapa aku tidak memberitahunya hal spesifik apapun. Tapi Rina, jika ada uang di luar sana, kamu yang seharusnya mengklaimnya, bukan anak-anakmu. Sore itu, aku berkendara ke bank dengan sertifikat kematian Joko dan surat nikah kami. Setelah 2 jam pengurusan dokumen dan verifikasi, manajer bank membenarkan apa yang kucurigai. Nyonya Rina, suami Anda memang memiliki rekening bisnis dengan kami. Saldo pada saat kematiannya adalah 340 juta rupiah, 34 ribu. Kami telah mencoba menghubungi ahli waris selama 3 tahun, tetapi surat-surat kami dikembalikan karena tidak dapat diantarkan. Mereka telah mengirimkan pemberitahuan ke alamat kantor lama Joko, yang telah ditutup sejak kematiannya. Nyonya Rina, saya harus bertanya, apakah ada orang lain yang menanyakan tentang rekening ini? Putra saya, Budi. Apa sebenarnya yang ingin dia ketahui? Manajer terlihat tidak nyaman. Dia mengaku sebagai pelaksana wasiat mendiang suami Anda dan bertanya tentang mengakses dana. Ketika kami meminta dokumentasi, dia bilang dia akan kembali kepada kami. Itu 6 minggu lalu. Budi telah mencoba mencuri uang yang menjadi milikku. Uang yang bahkan tidak kuketahui keberadaannya. Apa yang perlu saya lakukan untuk mengklaim rekening ini? Karena Anda adalah pasangan yang masih hidup dan tidak ada surat wasiat yang menentukan sebaliknya, dana tersebut menjadi milik Anda. Kami hanya perlu Anda menyelesaikan beberapa dokumen. Pada hari Kamis, aku memiliki 340 juta rupiah, 34 ribu, yang didepositokan ke rekening pribadiku.
Uang yang telah dicoba dicuri oleh putraku sementara pada saat yang sama meminjam dari uang pensiunku. Malam itu, aku melakukan sesuatu yang terasa lebih baik daripada apapun yang telah kulakukan selama berbulan-bulan. Aku menelepon Budi. Halo, sayang. Aku melakukan percakapan paling menarik dengan bank hari ini. Keningan. Mereka memberitahuku tentang pertanyaanmu mengenai rekening bisnis ayahmu, yang kamu coba akses tanpa otorisasi. Bu, saya bisa jelaskan. Aku yakin kamu bisa. Sama seperti kamu menjelaskan mengapa kamu perlu meminjam 80 juta, 8.000, untuk mobil padahal kamu berencana mencuri 340 juta rupiah dari rekening ayahmu. Itu bukan mencuri. Saya pikir. Kamu pikir kamu bisa mengakses uang yang secara hukum milikku sementara pada saat yang sama mengambil pinjaman dari uang pensiunku. Itu bukan hanya mencuri, Budi. Itu penipuan sistematis. Telepon menjadi sunyi begitu lama sehingga kupikir dia telah menutupnya. Bu, tolong. Saya tidak bermaksud menyakiti ibu. Tidak. Kamu hanya bermaksud merampokku. Ada bedanya. Aku menutup telepon dan menuang segelas anggur untuk diriku sendiri. Besok, aku akan menambahkan upaya penipuan bank ke dalam daftar keluhanku terhadap putraku. Bulan Maret membawa pertemuan yang telah kutakuti dan kuintisipasi dalam ukuran yang sama. Ketiga anakku akhirnya setuju untuk duduk bersamaku dan pengacara Patria untuk membahas resolusi formal. Kami bertemu di kantor Patria pada Kamis sore yang mendung. Siti, Budi, dan Ayu tiba dengan pengacara mereka sendiri, seorang pria muda gugup bernama Rizal Rodriguez, yang tampak lebih suka berada di tempat lain. Patria telah mempersiapkan dengan cermat. Kami di sini untuk membahas klaim Nyonya Rina terhadap ketiga anak dewasanya untuk sekitar 530 juta rupiah. 53,00 dalam pinjaman yang belum dibayar. Ditambah biaya kartu kredit yang tidak sah dengan total 24 juta rupiah. Rizal bergeser tidak nyaman. Klien saya mempertahankan bahwa transfer uang itu adalah hadiah, bukan pinjaman. Patria menggeser folder tebal melintasi meja. Ini adalah salinan pesan teks, email, dan catatan tertulis di mana ketiga terdakwa secara eksplisit berjanji untuk membayar kembali uang yang mereka pinjam. Ada juga catatan bank yang menunjukkan pola permintaan dan transfer sistematis. Aku memperhatikan wajah anak-anakku saat pengacara mereka meninjau bukti. Siti tampak sakit. Budi menatap tangannya. Ayu menangis pelan. Selanjutnya, Patria melanjutkan. Kami memiliki bukti bahwa Tuan Budi Walsh mencoba mengakses rekening bank milik mendiang ayahnya tanpa otorisasi yang tepat. Bank telah mengkonfirmasi bahwa Nyonya Rina adalah pemilik sah dana tersebut. Rizal tampak kalah. Apa yang Anda minta? Pengembalian penuh semua pinjaman dengan bunga, penggantian biaya kartu kredit yang tidak sah, dan rencana pembayaran formal dengan mekanisme penegakan hukum. Dan jika mereka tidak mampu, senyum Patria setajam silet. Maka kita akan bertemu mereka di pengadilan. Negosiasi memakan waktu 4 jam. Pada akhirnya, anak-anakku setuju untuk membayar kembali total 554 juta rupiah, 55.400, 530 juta rupiah pinjaman, ditambah 24 juta rupiah biaya tidak sah. Mereka setuju untuk membayar bunga 6% per tahun dari tanggal pinjaman awal. Tunduk pada rencana pembayaran 3 tahun dengan pemotongan otomatis dari gaji mereka, dan menanggung semua biaya hukum. Jika mereka gagal bayar, aku bisa menyita gaji mereka atau menempatkan hak gadai pada properti mereka. Saat kami meninggalkan kantor hukum, Siti meraih lenganku. Bu, tolong, tidak bisakah kita menyelesaikan ini sebagai keluarga? Aku menatapnya dengan kejernihan tenang yang datang dari akhirnya melihat kebenaran. Kita berhenti menjadi keluarga saat kamu memutuskan aku tidak lebih dari sumber pendanaan. Ini hanya bisnis sekarang. Malam itu, aku merayakan dengan makan malam di restoran terbaik di kota. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku memesan persis apa yang kuinginkan tanpa memeriksa harga. Anak-anakku telah mengajariku pelajaran paling berharga dalam hidupku. Rasa hormat tidak diberikan secara cuma-cuma.
Terkadang itu harus dituntut, didokumentasikan, dan ditegakkan secara hukum. Tetapi mereka juga memberiku hal lain. Motivasi untuk berhenti menjalani hidupku demi persetujuan orang lain dan mulai menjalaninya untuk diriku sendiri. Pada bulan Mei, pembayaran bulanan masuk tepat waktu seperti jarum jam. Siti, 5,87 juta rupiah per bulan selama 3 tahun. Budi, 6,3 juta rupiah per bulan selama 3 tahun. Ayu, 4,21 juta rupiah per bulan selama 3 tahun. Sungguh menakjubkan betapa bertanggung jawabnya mereka ketika gaji mereka dipotong secara otomatis. Tetapi kejutan sebenarnya datang ketika aku memutuskan untuk memilah-milah surat-surat Joko dengan lebih teliti. Tersembunyi di laci mejanya, aku menemukan amplop bertanda untuk Rina, buka setelah kematianku. Di dalamnya ada surat yang mengubah segala yang kupikir ku ketahui tentang pernikahanku. Rinaku tersayang, jika kamu membaca ini, aku sudah pergi, dan ada hal-hal yang perlu kamu ketahui. Rekening bisnis yang mungkin diceritakan Janti padamu seharusnya menjadi kejutan untuk ulang tahun pernikahan kita yang ke-35. Aku ingin membawamu berkeliling Indonesia seperti yang selalu kita rencanakan. Tapi ada lagi. Aku mengalami gejala yang belum kuceritakan padamu. Masalah memori, kebingungan. Aku takut aku menderita pikun seperti ayahku, dan aku tidak ingin membebanimu dengan suami sakit lain untuk diurus. Aku memberitahu Budi tentang rekening itu karena aku takut aku akan melupakannya sama sekali, dan aku ingin memastikan kamu mendapatkan uang itu pada akhirnya. Aku tidak pernah bermaksud dia mencoba mengaksesnya sendiri. Aku juga ingin kamu tahu bahwa aku bangga padamu setiap hari dalam pernikahan kita. Kamu lebih kuat dari yang kamu tahu. Lebih pintar dari yang kamu akui pada dirimu sendiri, dan kamu pantas mendapatkan yang lebih baik daripada seorang suami yang terlalu bangga untuk membagikan ketakutannya. Jangan biarkan anak-anak mengambil keuntungan dari kebaikanmu seperti yang terkadang kulakukan. Kamu memiliki izin dariku untuk menjadi egois untuk sekali ini saja. Semua cintaku, Joko P.S. Ada kotak deposit aman di bank. Kuncinya direkatkan di bawah kotak perhiasanku. Selamat ulang tahun pernikahan, cintaku. Aku duduk di ruang kerjanya selama 1 jam, menangisi suami yang hilang dan ketakutan yang dia pikul sendirian. Tetapi aku juga merasakan hal lain. Kelegaan. Joko tidak mencoba menipuku. Dia mencoba melindungiku saat berhadapan dengan terornya sendiri karena kehilangan ingatannya. Kotak deposit aman berisi kejutan lain, 150 juta rupiah, 15.000. Dalam obligasi tabungan dan kotak perhiasan sederhana dengan catatan. Untuk wanita kuat dan cantik yang pantas mendapatkan yang lebih baik daripada pria yang menyimpan rahasia. Aku langsung pergi ke bank dan mendepositokan obligasi. Kemudian aku melakukan sesuatu yang sudah 15 tahun tidak kulakukan. Aku pergi berbelanja untuk diriku sendiri. Baju baru, sepatu baru, potongan rambut yang tepat di salon mahal. Malam itu, aku menelepon setiap anakku. Aku menemukan surat ayahmu, kataku pada mereka. Aku mengerti sekarang mengapa Budi tahu tentang rekening itu. Tapi itu tidak memaafkan mencoba mengaksesnya tanpa memberitahuku. Siti adalah yang pertama berbicara. Bu, kami tidak tahu tentang ketakutan ayah tentang kesehatannya. Dia tidak pernah mengatakan apapun kepada kami. Ayahmu adalah pria yang bangga yang tidak ingin mengkhawatirkan siapapun. Tapi itu bukan alasan untuk bagaimana kalian memperlakukanku sejak kematiannya. Kami minta maaf, kata Ayu. Dan untuk pertama kalinya, dia terdengar tulus. Maaf tidak memberiku kembali 3 tahun diperlakukan seperti ATM. Tapi itu awal. Budi berdeham. Bu, ketika pembayaran selesai, apakah ibu pikir kita bisa mencoba membangun kembali hubungan kita? Aku memikirkannya sejenak. Mungkin. Tapi itu akan menjadi hubungan yang berbeda, yang didasarkan pada rasa hormat timbal balik, bukan kewajiban atau kenyamanan. Kami mengerti, kata Siti. Aku harap kalian mengerti, karena wanita yang menulis cek hanya untuk menjaga kedamaian sudah tiada. Kalian harus mendapatkan kembali jalan masuk ke dalam hidupku. Setelah menutup telepon, aku duduk di teras belakangku dengan segelas anggur dan menyaksikan matahari terbenam. Untuk pertama kalinya sejak Joko meninggal, aku merasa seperti diriku sendiri lagi, kuat, mandiri, dan akhirnya bebas.
2 tahun kemudian, aku duduk di apartemen baruku di komunitas senior yang indah di luar kota, meninjau laporan bulanan dengan kepuasan mendalam. Ketiga rencana pembayaran lancar. Bahkan, Budi baru saja melakukan pembayaran terakhirnya 2 bulan lebih awal. Ponselku beadering. Itu Ziti. Bu, saya ingin menelepon karena Budi memberitahu kami bahwa dia sudah selesai membayar ibu kembali, dan kami ingin bertanya, maukah ibu mempertimbangkan makan malam bersama kami, kita semua bersama? Aku melihat keluar jendela ke taman yang telah kutanam di plot komunitas. Tomat, rempah-rempah, bunga-bunga yang dipilih karena aku menyukainya, bukan karena praktis. Makan malam seperti apa yang kita bicarakan? Siti? Yang kami bayar. Yang kami hadiri dengan permintaan maaf yang tulus dan harapan yang realistis. Yang kami perlakukan ibu seperti wanita cerdas dan sukses seperti ibu. Alih-alih kewajiban yang perlu kami kelola. Itu mungkin hal paling dewasa yang dikatakan salah satu anakku padaku dalam 5 tahun. Kapan kalian berencana? Kapan puni wuluang? Kami tahu ibu punya klub di hari tertentu, kelompok buku di hari lain, dan pekerjaan sukarela di akhir pekan. Kami bisa menyesuaikan jadwal ibu. Mereka memperhatikan hidupku. Itu adalah kemajuan. Sabtu malam bisa. Pukul 7. Dan Siti? Ya, Bu. Aku yang akan memilih restorannya. Makan malam itu bukanlah momen penyembuhan ajaib. Tidak ada air mata. Tidak ada pernyataan dramatis tentang pengampunan. Tidak ada janji bahwa semuanya akan kembali seperti semula. Tetapi ada sesuatu yang lebih baik, rasa hormat. Ayu membawa foto apartemen barunya, yang dia bayar sepenuhnya sendiri. Budi berbicara tentang promosinya di tempat kerja dan bagaimana mengelola pembayaran utang telah mengajarinya mengatur anggaran dengan benar. Siti menyebutkan bahwa dia dan Arman telah memulai konseling pernikahan untuk mengatasi masalah komunikasi mereka. Tidak satu pun dari mereka meminta apapun dariku. Tidak satu pun dari mereka membuat lelucon dengan mengorbankan diriku. Ketika tagihan datang, mereka membaginya menjadi 3 dan tidak mengizinkanku berkontribusi sepeser pun. Bu, kata Budi saat kami pergi, saya ingin ibu tahu bahwa membayar ibu kembali bukanlah hukuman. Itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada saya. Saya belajar berapa harga uang sebenarnya. Saya belajar apa arti rasa hormat. Tambah Ayu. Siti memelukku di mobilku. Saya belajar bahwa ibu saya lebih tangguh dari yang pernah saya duga. Dan saya senang ibu tidak membiarkan kami menghancurkannya. Saat aku berkendara pulang, aku memikirkan wanita yang aku 3 tahun lalu. Berduka, kesepian, putus asa untuk mempertahankan hubungan bahkan ketika itu berbahaya bagiku. Wanita itu sudah tiada. Di tempatnya ada seseorang yang aku sukai. Rina, pensiunan guru, wanita mandiri, jagoan perkumpulan, dan koordinator literasi sukarela wanita yang membayar tagihannya sendiri, memilih teman-temannya sendiri, dan menuntut untuk diperlakukan dengan martabat. Anak-anakku telah mengajariku pelajaran paling berharga dalam hidupku. Meskipun bukan yang mereka niatkan. Mereka mengajariku bahwa cinta tanpa rasa hormat tidak ada harganya, bahwa hubungan keluarga yang dibangun di atas eksploitasi tidak layak dipertahankan, dan bahwa terkadang hal terbaik yang dapat kamu lakukan untuk seseorang adalah berhenti memampukan perilaku terburuk mereka. Sekarang, 6 bulan kemudian, aku berbicara dengan anak-anakku setiap beberapa minggu. Mereka berkunjung sesekali. Kami bertukar hadiah pada hari raya. Tetapi hubungannya pada dasarnya berbeda sekarang. Aku bukan ibu mereka. Rekening bank. Aku bukan ibu mereka. Sang pemungkin. Aku hanyalah Rina. Seorang wanita yang kebetulan mereka punya ikatan keluarga dengannya. Yang akan membantu mereka jika mereka membutuhkannya dan memperlakukan mereka dengan baik jika mereka membalasnya. Beberapa orang akan mengatakan aku terlalu keras. Bahwa keluarga harus memaafkan dan melupakan. Tetapi orang-orang itu tidak pernah secara sistematis dirampok oleh orang yang mereka besarkan. Anak-anakku perlu belajar bahwa tindakan memiliki konsekuensi, bahwa rasa hormat diperoleh, bukan diasumsikan, bahwa ibu mereka adalah seseorang dengan kebutuhannya sendiri, bukan hanya sumber daya untuk dieksploitasi. Dibutuhkan 3 tahun dan intervensi hukum. Tetapi mereka akhirnya belajar. Dan dalam prosesnya, aku juga belajar. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa untuk berlangganan dan silakan berbagi cerita Anda di kolom komentar. Suara Anda penting.